Jelang malam perayaan Natal, ribuan kendaraan mulai memadati gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat hingga terjadi antrian panjang kendaraan. Tercatat lebih dari 42.000 lebih kendaraan telah memasuki kota Bandung. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan terjadi saat masuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dan terjadi antrian panjang kendaraan hingga mengular 5 km selepas gerbang tol Paster. Selain disebabkan tingginya volume kendaraan yang akan memasuki kota Bandung, kemacetan juga disebabkan banyak kendaraan travel yang menurunkan dan menaikkan penumpang di sepanjang jalan. Sejumlah pengendara yang hendak menuju kota Bandung terpaksa keluar melalui jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Tercatat lebih dari 42.000 kendaraan telah memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Diperkirakan, kepadatan arus lalu lintas kendaraan di kota Bandung akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Satu hari jelang Natal, lalu lintas di gerbang tol Cikatama, Jakarta, Cikampek terlihat ramai lancar. Hingga sore ini lebih dari 25.000 kendaraan melintas di tol Jakarta, Cikampek. Ya, meski terdapat kenaikan volume kendaraan yang melintas, namun tidak terlihat adanya kepadatan atau kemacetan. Hari ini diperkirakan menjadi salah satu puncak arus mudik Nataru. Diprediksi 45.000 kendaraan akan melintas di tol Japek hingga nanti malam. Kontraflow juga akan diberlakukan secara situasional dari KM 47 ke KM 70 pada pukul 4 sore hingga 12 malam. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi untuk mencegah kepadatan kendaraan. Sementara itu hingga Rabu siang, pemirsa, stasiun kereta Pasar Senen padat penumpang. Antusiasme masyarakat terhadap pelayanan kereta api didorong oleh program diskon tarif yang diberikan oleh PT KAI. Ya, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang sejak Rabu subuh. Selama periode Nataru, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Hingga Rabu siang, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 613.411 tiket dari total kapasitas 909.536 tempat duduk yang disediakan. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari program diskon tarif angkutan kereta api kelas ekonomi komersial, yakni sebanyak 219.000 tiket diskon telah terjual. KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan total 84 kereta api jarak jauh, terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Sementara satu hari jelang Hari Raya Natal, stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur dipadati oleh calon penumpang. Jumlah penumpang diprediksi akan meningkat hingga 20% pada hari ini. Warga Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur untuk melakukan perjalanan menuju Bandung, Jawa Barat. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat hingga lebih dari 20% dibanding hari-hari biasa. Sampai dengan siang ini sudah sebanyak sekitar 14.000 tiket yang terjual. Dimana hari-hari biasanya pada pukul sekitar jam 11 ini tiket yang terjual baru di sekitar angka 8.000. Jadi memang ada peningkatan dan diprediksi juga hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 penumpang ya. Karena saat ini penumpang kereta cepat didominasi oleh keberangkatan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan di Gereja Immanuel, Jakarta. Kapolri memastikan misa malam Natal berjalan hikmat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sore tadi mendatangi Gereja Immanuel Jakarta Pusat beserta dengan jajaran untuk meninjau area gereja dalam rangka memastikan gereja aman dan kondusif saat berlangsungnya misa perayaan malam Natal dan tentunya juga perayaan Natal yang akan berlangsung esok hari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ayah Nufus di Gereja Katedral Jakarta. Selamat sore Ayah, tadi apa saja yang ditinjau dan poin-poin apa yang disampaikan oleh Kapolri Ayah? Ya, Reni dan juga pemirsa, saya akan koreksi sedikit bahwa saat ini saya berada di Gereja Immanuel Jakarta Pusat, yang mana misa sesi pertama di sini akan segera dimulai sesaat lagi. Bisa dilihat di belakang saya, ini sudah ramai jemaat yang berada di dalam maupun di tenda yang sudah dibuat oleh Gereja Immanuel ini. Dan tadi memang dalam kunjungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat memang mendatangi Gereja Immanuel untuk melakukan pemantauan dan juga tadi sempat menyampaikan statement dari Menko Polkam Jamari Chadiago, begitu ya, di mana tadi rombongan Kapolri ini tiba sekitar pukul 15 sore, maksud kami 17.00 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Immanuel dengan seluruh rombongan, dan tidak berlama-lama langsung Kapolri dan juga rombongan ini masuk ke dalam Gereja Immanuel untuk menyapa sejumlah jemaat yang sudah tiba sebelum misa ibadah Natal ini dimulai. Kemudian juga sama-sama menyampaikan sambutan di dalam, menyapa para jemaat yang hadir, kemudian menyapa rekan media dan menyampaikan statementnya kembali di luar atau di selasar dari Gereja Immanuel ini. Dan memang kunjungan Kapolri beserta dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI dan juga Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri di Gereja Katedral dalam kunjungannya hari ini menjelang misa ibadah Natal, Randy dan juga pemirsa, yakni memang sesuai dengan arahan Presiden terkait dengan pengamanan yang harus dilakukan pada operasi Nataru, di mana memang di sini Kapolri berkomitmen, begitu ya, dari kunjungan dilakukannya ke gereja-gereja di Jakarta khususnya ini bisa dilihat bahwa ada sekitar 147.000 personel yang telah dikerahkan dalam melakukan pengamanan agar ibadah misa Natal ini berjalan dengan lancar, aman. Dan saya juga bisa memastikan bahwa dari pantauan kami sejak siang tadi di Gereja Immanuel sendiri setidaknya ada sekitar 147 personel yang memang sudah berjaga dari beberapa hari di sini untuk melakukan pengecekan, pemantauan, kemudian juga sterilisasi sebelum misa ibadah Natal ini dimulai pada 2 sesi hari ini, yakni di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan juga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilihat bahwa memang personel ini merupakan personel gabungan dari beberapa elemen, tentu saja Polri, kemudian juga TNI, Brimob, ada juga Pemuda Pancasila, kemudian juga Satuan Karya Saka atau Pramuka Bayangkara yang ikut menjaga keamanan menjelang misa ibadah Natal di Gereja Immanuel ini. Dan Kapolri sendiri tadi di Gereja Immanuel tidak menyampaikan sambutan, memang hanya Menko Polkam saja yang menyampaikan sambutan terkait dengan apa yang menjadi atensi pemerintah dalam kesempatan Natal di tahun 2025 ini. Dan sesuai dengan tema yang memang diberikan atau dirumuskan di Gereja Immanuel ini, yakni terkait dengan tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan, di mana tema ini memang dirumuskan dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama setahun ini, Reni dan juga pemirsa, khususnya bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Dan memang perayaan ini diarahkan untuk mendoakan sesama yang sedang kesulitan dan juga menyalurkan berkat kepada mereka. Dan kita akan sama-sama melihat seperti apa jalannya misa ibadah Natal yang memang sesaat lagi akan segera dimulai, Reni, sehingga memang sepertinya kita akan kembalikan lagi ke Anda karena jika kami lihat di sini misa sesi pertama di Gereja Immanuel akan segera dimulai, Reni.
Baik Ayah, terima kasih atas laporan Anda dari Gereja Immanuel Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi gereja Katolik paroki terbesar di kota Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik yang hendak menjalankan ibadah. Sterilisasi gereja menjelang perayaan Misa Natal 2025 ini dilakukan tim penjinak bom atau Jibom Gegana Polda DIY di beberapa gereja yang ada di Sleman, Yogyakarta. Salah satunya di Gereja Banteng yang merupakan gereja Katolik paroki terbesar di Yogyakarta. Selain menggunakan alat metal detektor, sterilisasi juga dilakukan dengan pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Total ada 16 gereja prioritas di Sleman, Yogyakarta yang menjadi sasaran sterilisasi dari tim Gegana Polda DIY. Untuk sterilisasi kita mulai dari altar, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di gereja, kemudian lingkungan sekitar, kamar mandi. Pemirsa, Ayu Sore akan dilanjutkan oleh rekan Diandra Mukni dan jangan kemana-mana, kita ikuti azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.